Bertemu kembali dengan saya Sugeng Haryadi. Kali ini saya berada di Candi Sawentar 1 yang alamatnya di Kabupaten Blitar. Mari kita telisik Candi Sawentar 1 ini. Candi Sawentar 1 yang pernah dikunjungi Raja Hayam Wuruk. Candi Sawentar merujuk pada dua bangunan candi yang berdiri di Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Lokasi Candi Sawentar 1 dan Candi Sawentar 2 berjarak hanya sekitar 100 meter. Jelas bahwa Candi Sawentar berasal dari kerajaan Hindu-Buddha. Akan tetapi para ahli masih berbeda pendapat apakah Candi Sawentar 1 dibangun pada masa kerajaan Singasari atau kerajaan Majapahit. Dalam kitab Negara Kertagama hanya disebutkan bahwa Prabu Hayam Wuruk yang berkuasa di Majapahit tahun 1350 sampai 1389 pernah mengunjungi Lawang Wentar, Manguri Blitar, yang oleh para ahli diartikan sebagai Candi Sawentar 1. Sejarah penemuan Candi Sawentar 1. Candi Sawentar 1 ditemukan pada tahun 1915 oleh Dinas Purbakala zaman Hindia Belanda. Setelah itu dilakukan penggalian untuk mengungkap bangunan candi yang tertimbun oleh material erupsi Gunung Kelut. Candi Sawentar 1 berukuran panjang 9,53 meter, lebar 6,86 meter, dan tinggi 10,65 meter. Bangunan candi ini terbuat dari batu andesit dengan arsitektur mirip Candi Fidal di Malang dan Candi Bangkal di Mojokerto. Candi Sawentar 1 ini berlatar belakang agama Hindu. Hal itu diketahui dari keberadaan yoni dan relief Garudeya atau burung Garuda. Relief Candi Sawentar 1, struktur bangunan Candi Sawentar 1 terdiri dari bagian kaki, tubuh, dan atap. Pada bagian kaki candi terdapat relief naga bersayap yang menjadi lambang alam bawah. Di tubuh candi terdapat relief kepala kala dengan rahang bawah yang biasanya berfungsi sebagai pengusir kekuatan jahat. Di dinding badan Candi Sawentar 1 dihiasi dengan pelipit bawah, pelipit tengah, dan pelipit atas. Bagian dinding candi juga terdapat relung-relung yang dulunya digunakan sebagai tempat meletakkan arca-arca Hindu seperti Ganesha, Agastya, dan Nandi. Tetapi saat ini sudah tidak ada lagi. Candi Sawentar 1 memiliki yoni yang unik karena berhiaskan motif Garudeya atau burung Garuda. Dengan kepercayaan Hindu, Garudeya digambarkan sebagai kendaraan Dewa Wisnu, sang pemelihara alam semesta. Candi Sawentar ini terletak di Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Nama Sawentar merupakan turunan dari Lawang Wentar, yakni sebuah nama yang disebutkan dalam kitab Negara Kertagama untuk nama sebuah bangunan suci di daerah Blitar. Hopperman, seorang arkeolog Belanda, dalam laporannya pada tahun 1815 memberi nama Candi Centong. Pada bangunan terdapat atau berada dalam kedalaman 2-3 meter. Sementara warga setempat seringkali menyebutkan dengan nama Candi Cungkup. Tidak terdapat kronologi sejarah yang menunjukkan kapan candi ini didirikan. Akan tetapi berdasarkan kitab Negara Kertagama disebutkan bahwa candi ini pernah diziarahi oleh Raja Hayam Wuruk, Raja Majapahit keempat, dalam lawatannya ke Blitar dan sekitarnya. Ditinjau dari sudut pandang kebudayaan, Candi Sawentar ini memperlihatkan persamaan arsitektur serta ornamen dengan bangunan candi zaman
Singosari yaitu Candi Kidal. Candi Sawentar merupakan candi dengan gaya Singosari, yaitu candi yang memiliki bagian kaki, tubuh, atap candi dengan ruangan candi yang dapat dimasuki dari satu pintu yang biasanya ada di sisi barat. Bentuknya terlihat ramping dan lebih tinggi dari ukuran sebenarnya karena atap candi menjulang tinggi. Lapisan-lapisan atap tidak terlihat dengan jelas yang kemudian diberi puncak kubus yang memanjang ke atas. Dalam keadaannya saat ini posisi candi berada lebih rendah daripada permukaan tanah. Hal itu karena candi ini pernah tertimbun tanah untuk waktu yang cukup lama sebelum digali antara tahun 1916 sampai 1920. Ketika ditemukan, sebagian besar komponen candi tertutup oleh material vulkanik Gunung Kelut. Bangunan candi terbuat dari batu-batuan andesit. Bagi kalangan pecinta sejarah, perjalanan ke Candi Sawentar merupakan perjalanan melintasi masa lalu yang kaya dan indah. Sejarah Candi Sawentar adalah sejarah untuk atau yang menyentuh hati dan membuat pengagumnya menghormati warisan budaya yang tidak ternilai harganya. Dalam kitab Negara Kertagama, candi ini muncul sebagai lawang wentar, tempat yang dikunjungi oleh Raja Hayam Wuruk pada tahun Saka Tritanurawi 1283 atau 1361 Masehi. Kitab ini merinci kunjungan Raja Hayam Wuruk dan pengiringnya ke Palah, di mana mereka memuja dan menghargai keindahan yang ada. Dalam sebuah buku, kitab tersebut mengungkapkan pada tahun Saka Tritanurawi 1283 atau 1361 Masehi, bulan Wesaka atau April sampai dengan Mei, Baginda Raja memuja atau nyekar kepala dengan pengiringnya berlarut-larut. Setiap yang indah dikunjungi untuk menghibur hati di Lawang Wentar, Manguri, Balitar, dan Jimbe. Dari catatan luar biasa dalam kitab Negara Kertagama ini, kita menelusuri sejarah Lawang Wentar yang terletak di dekat Jimbe dan Blitar. Saat ini hanya ada satu wilayah dengan topomini serupa, yaitu Sawentar, yang juga menjadi tempat di mana kita menemukan situs ini. Candi Sawentar sebagaimana diduga menjadi bukti megah dari awal berdirinya Kerajaan Majapahit. Komponen Candi Sawentar terungkap melalui sejumlah fondasi yang masih teguh berdiri di sekitarnya. Ini bagian tak ternilai dari warisan budaya yang menghubungkan Indonesia hari ini dengan masa lalu yang begitu berharga, yaitu Kerajaan Majapahit. Dalam kompleks makam Kanigoro yang berjarak sekitar 2 km dari Candi Sawentar, terungkap temuan yang menggugah rasa ingin tahu akan sejarah kuno yang begitu kaya. Temuan ini menjelaskan bahwa wilayah Sawentar adalah bagian dari kompleks percandian yang luas dan besar. Tentu saja salah satu temuan yang paling mencolok adalah angka tahun yang terukir jelas di kompleks makam Kanigoro. Angka tahun tersebut adalah 1274 tahun Saka atau 1352 tahun Masehi, suatu periode ketika pemerintahan Kerajaan Majapahit dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk. Dari sini tebakan
kuat muncul, apakah Candi Sawentar merupakan hasil pemugaran yang dilakukan oleh Raja Hayam Wuruk, seorang raja yang dikenal melalui kisah-kisahnya dalam negara Kertagama. Selain angka tahun, sebuah batu dengan huruf-huruf Jawa kuno ditemukan di makam Kanigoro. Batu ini diyakini ditempatkan di ambang pintu bangunan, meskipun pola hurufnya terbalik karena batu itu sendiri ditemukan terbalik. Untuk membaca pesan moral yang terkandung di dalamnya, kita harus memutar batu tersebut sebanyak 180 derajat. Pesan ini mengatakan bahwa tacang kaha ya halah, yang berarti sombong itu ya jelek atau buruk. Kata ini membawa pesan moral yang sangat mungkin terkait dengan sejarah Candi Sawentar, tetapi untuk memahami sepenuhnya dibutuhkan penelitian lebih lanjut. Di dalam kompleks makam Kanigoro juga terdapat 2 fragmen nisan kuno yang terbuat dari batu andesit. Meskipun asal-usul keaslian masih perlu dipastikan, temuan ini bersama dengan puing-puing atap bangunan yang bercampur dengan bagian-bagian badan memberikan bukti kuat bahwa kompleks makam Kanigoro terdapat bangunan percandian yang pernah hadir dan menjadi saksi bisu masa lalu yang kaya. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengungkap lebih banyak misteri dan memahami peran serta sejarah di balik bangunan ini. Untuk para netizen semuanya, ayo gali sejarah yang terlupakan di Candi Sawentar I Blitar. Pertualangan sejarah yang menantimu. Bagi Anda semuanya yang mengaku pecinta sejarah atau sekedar penasaran dengan peradaban masa lalu, Candi Sawentar I di Blitar adalah sebuah destinasi wisata yang wajib dikunjungi. Terletak di tengah lanskap alam yang menawan, candi ini menyimpan banyak misteri yang belum banyak terungkap, menjadi saksi bisu dari peradaban kuno yang tak banyak diketahui oleh orang. Candi Sawentar I bukan hanya sekedar bangunan bersejarah, ia merupakan sumber pengetahuan yang dapat mengungkapkan banyak hal tentang budaya, agama, dan kehidupan masyarakat di zaman kerajaan. Walaupun keberadaannya tidak sepopuler candi-candi besar seperti halnya Candi Borobudur atau Candi Prambanan, Candi Sawentar I menawarkan pengalaman yang lebih intim dan mendalam, penuh dengan nuansa sejarah yang belum banyak digali. Sebagai salah satu situs arkeologi yang jarang dieksploitasi atau eksplorasi, Candi Sawentar I menyimpan banyak potensi untuk dipelajari. Terbuat dari batu andesit yang dipahat dengan presisi tinggi, struktur dan ukiran di candi memberikan wawasan penting tentang teknik arsitektur masa lalu, serta nilai-nilai estetika yang berkembang di masa itu. Menariknya, banyak aspek dari candi ini yang masih menyisakan teka-teki, mulai dari tujuan pembangunannya hingga hubungan candi ini dengan situs-situs lainnya di sekitarnya. Manfaat berkunjung ke Candi Sawentar I, yang pertama kita bisa belajar sejarah yang menarik dan belum terungkap. Candi Sawentar I ini menyimpan banyak lapisan sejarah yang belum banyak dipahami. Penelitian yang lebih mendalam masih dibutuhkan untuk menggali lebih jauh siapa yang membangun candi ini dan untuk tujuan apa. Sebagai generasi muda, Anda memiliki kesempatan untuk ikut terlibat dalam penemuan sejarah yang bisa menambah khasanah pengetahuan bangsa. Yang kedua, sebagai pusat pembelajaran yang otentik.
Bagi para pelajar, mahasiswa, penggiat sejarah, Candi Sawentar I adalah laboratorium hidup untuk mempelajari budaya masa lalu. Dengan menghadirkan atau hadirnya Anda di lokasi ini, bukan hanya pengetahuan yang akan diperoleh, tetapi juga kesempatan untuk berkontribusi dalam kajian ilmiah lebih lanjut mengenai warisan budaya Indonesia. Yang ketiga, bisa berwisata sejarah yang menantang. Berbeda dengan destinasi wisata mainstream, Candi Sawentar I memberikan pengalaman eksplorasi sejarah yang lebih personal dan menantang. Di sini Anda dapat merasakan sensasi seolah kembali ke masa lalu, menjelajahi situs yang belum banyak tersentuh oleh wisatawan dan merasakan kedalaman warisan budaya yang belum sepenuhnya terungkap. Yang keempat, potensi meningkatkan kesadaran budaya. Dengan semakin banyak orang yang berkunjung ke Candi Sawentar I, semakin banyak pula perhatian yang akan diberikan para pelestarian situs sejarah ini. Anda turut berperan dalam menjaga dan merawat peninggalan yang penting bagi generasi mendatang. Candi Sawentar I adalah lebih dari sekedar tempat wisata. Ini adalah gerbang menuju pemahaman yang lebih dalam tentang perjalanan panjang sejarah Indonesia. Dengan mendalami sejarahnya, kita tidak hanya belajar tentang masa lalu, tetapi juga memperoleh perjalanan berharga untuk masa depan. Mari bersama-sama membuka lembaran baru sejarah, menemukan fakta-fakta tersembunyi, dan memupuk kecintaan terhadap warisan budaya bangsa. Candi Sawentar I menunggu kedatangan Anda untuk bersama-sama menggali potensi sejarah yang belum banyak terungkap. Ini adalah Candi Sawentar I yang lokasinya berada di Kabupaten Blitar. Nah, candinya turun ke bawah di sini. Ini candi turun ke bawah. Nah, ini kita harus turun, tangganya cukup dalam sekali. Ini. Nah, candi ini menghadap ke barat. Umumnya candi-candi kerajaan Singosari ataupun Majapahit, candinya adalah menghadap ke barat. Ini mestinya pintunya dari barat sini. Nah, ini candinya. Ini Candi Sawentar I. Modelnya arsitek gaya Singosari akhir dan awal kerajaan Majapahit. Ini kita masih telusuri candi ini. Di sampingnya di sini juga ada sumur yang agak kuno ya, agak lama. Ini kita turun ke Candi Sawentar I. Nah, ini adalah pintu atau menuju ruangan candinya, tampak seperti ini. Nih. Nah, di atasnya ini agak rusak ya, dan ujungnya ditaruh di depan sana. Taruh depan sana, mestinya itu batu yang di depan pos itu adalah dimasukkan atau dinaikkan di atas candi ini. Nah, ini model gaya Singosari akhir dan awal Majapahit. Nah, ini batu-batu candinya ya. Kita telisik dari sisi sampingnya. Ini model polos ya, model polos, hanya ukiran sederhana, nggak ada relief di sini. Nah, ini tampak seperti yang ada di layar ini. Batunya batu andesit kuno ya, andesit kuno di sini. Ya, batu andesit kuno. Ini sisi dari timur atau belakang candinya, tampak seperti ini.
susunan batu andesitnya tampak seperti ini ya, tidak ada relief tapi hanya berupa model seperti ini ya. Di atasnya juga ada, tapi pintunya di sini tertutup, harus menghadap ke barat di sini. Ini dari sisi timurnya, dari sisi timur Candi Sawentar ini. Nah, ini dari sisi utara ya, dari sisi utara atau sisi kiri dari pintu masuknya. Di atas di sini juga ada arca dua kepala di pintu masuknya itu ya. Nah, ini menuju ke atasnya. Nah, ornamen-ornamen di atas, nah itu gaya Majapahit awal ya. Jadi ini mungkin candi ini dibangun era akhir Singosari atau awal Majapahit, tampak seperti ini. Ini adalah ornamen-ornamen candinya. Dari Candi Sawentar satu ini, Candi Sawentar satu ini. Di sekitarnya di sini juga perumahan penduduk ya, perumahan penduduk semuanya ya. Dan menuju candi ini sangat mudah sekali karena kendaraan apapun, mobil pun bisa masuk ke sini. Sepeda motor, mobil bisa langsung masuk ke depan ke pura candinya ya, Sawentar 1. Ini tampak seperti ini. Nah, ini juga ada batu petilasan atau apa ini di sebelah sininya. Ini ada sumur dan ini adalah candinya. Menuju Candi Sawentar 1 ini candinya ya. Jadi kalau kita mau menuju ke Candi Sawentar 1 ini dari pintu masuknya, nah ini ada batu-batu menuju tangga ke atas ya. Ini ada batu-batu menuju tangga ke atasnya. Nah, coba. Nah, ini juga ada pintu masuknya yang ada patung di sini ya, ada patung-patungnya di sini kanan kiri. Nah, ini sama ya, tampak seperti ini. Nah, coba naik. Nah, ini tempat sembayangan di sini ya, tempat sembayangan dari candi. Ini kalau kita masuk dalamnya, tempat sembayangan dari candinya. Nah, seperti itu. Dikasih pagar supaya mungkin kelelawar tidak masuk. Dan tetap bersih terus. Seperti ini Candi Sawentar 1. Ini dari sisi candinya. Kemungkinan di sini juga ada tempat patung nih, patung kanan kiri mestinya ada patung kanan kiri. Dan di sini ada biasanya arca di para ya, arca yang hilang di sini ya, arca yang hilang. Di sini ada patung mestinya, tampak seperti ini. Sisi kanan dan kiri candi. Nah, ini kalau dari sisi kiri candi tampak seperti ini ya, batu-batu andesit kuno. Nah, ini ada patung di atasnya. Nah, itu mestinya di sini juga ada, di sini juga ada, sama seperti ini. Cuman karena mungkin aus atau apa rusak, akhirnya runtuh di sini ya. Nah, ini dari sisi sebelah kiri candi.
Di sini ada dari sisi kanan candi. Di kanan candi tampak seperti ini. Nah, ini juga ada patungnya. Ada patung-patung dari kanan candi. Tampak seperti ini. Nah, ini seperti anak tangga, tapi tidak ada pintu masuknya ini. Nah, karena pintu masuknya adalah dari jalur yang barat. Ini ada anak tangganya. Di belakang juga sama, ada anak tangganya juga. Ini dari sisi depan Candi Sawentar 1 ya. Nah, ini di sisi-sisi yang lain ini ya, kita bisa melihat. Nah, itu ada gundukan batu-batu. Nampak seperti ini. Nah, ini jalan turunnya. Nah, ini kembali ke gerbang utamanya. Awal gang masuknya ke ruangan candi, ini adalah pintu masuknya. Candi Sawentar 1. Ya, ini sisi sebelah kanan. Sisi sebelah kanannya tampak seperti ini. Candi Sawentar 1 dari sisi sebelah kanan. Dan ini sisi yang sebelah kirinya. Sisi sebelah kiri dari Candi Sawentar 1. Tampak seperti ini. Begitu indah karya candi-candi zaman lama, karya Majapahit ataupun Singosari di akhir kejayaannya. Ini dari Kabupaten Blitar. Jadi yang namanya candi mungkin bagi generasi muda bukan hanya Candi Borobudur atau Candi Prambanan saja, tapi Anda bisa mengunjungi Candi Sawentar 1 ini yang gak kalah tua dari candi-candi yang terkenal. Ayo kita jelajahi Candi Sawentar 1 ini. Lokasinya berada di Kabupaten Blitar ya. Candi Sawentar 1. Ini mestinya adalah stupa candi yang posisi atas sana. Yang posisi atas ini belum bisa diangkat untuk ditaruh di atasnya, ditaruh di bawah di sini. Nah, ini yang masih belum tersusun. Ada arca-arca. Cukup lengkap di sini. Lingga dan yoninya juga cukup besar-besar. Nah, ini ada model lambang dari Majapahit ya. Kejayaan Majapahit. Ini susunan batu-batu candi yang belum tersusun di atas. Ini juga ada semacam kayak sumurnya ya. Ini lingga dan yoninya. Jadi ini batu-batu yang ditemukan tapi belum tersusun di dalam candinya. Seperti ini.
Nah, ini terkait dengan artikel Candi Sawentar 1 yang terletaknya di Dusun Centong, Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Candi Sawentar ini tersusun dari batu andesit. Posisi candi lebih rendah dibandingkan permukaan tanah. Nampak seperti ini ya. Hal ini disebabkan peristiwa letusan Gunung Kelut yang mengakibatkan candi terkubur. Secara arsitektur, bangunan candi memiliki gaya arsitektur mirip Candi Kidal. Susunannya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kaki, tubuh, dan atap, dengan arah menghadap ke barat, mengarah ke Gunung Kelut. Nama Candi Sawentar tercantum dalam Kakawin Nagara Kartagama Kubu bait 2 disebut Candi Lawang Wentar. Nah, ini semuanya ada tulis di sini semuanya. Ini adalah untuk story dari Candi Sawentar 1 ya. Candi Sawentar 1. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ambil sisi baiknya untuk bisa kita teladani dan kita buang sisi-sisi yang kurang baik. Semoga kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat selalu dan senantiasa diberikan kemurahan rezeki selalu. Amin 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 ya robbal alamin. Saya Sugeng Haryadi dari wilayah Candi Sawentar 1. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe-nya.